laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman Polda Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Kasus pencurian besar-besaran di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 07 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten terus bergulir. Polisi menduga seorang satpam inisial T menjadi aktor penting di balik hilangnya 1.700 ompreng serta sejumlah perlengkapan operasional dapur. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik dalam keterangannya pada Selasa 28 Juli menjelaskan hasil penyidikan sementara menunjukkan Satpam T memiliki peran dominan dalam merancang skenario pencurian. Polisi memeriksa 5 saksi termasuk korban serta menggali informasi dari masyarakat melalui jaringan Pokdar Kamtibmas dan grup komunikasi RT RW. Dari informasi warga, Satpam T disebut memiliki tabiat kurang baik sehingga menjadi fokus penyelidikan. Hasil pemeriksaan urin terhadap Satpam T menunjukkan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Dalam perkara, polisi telah menetapkan 3 tersangka berinisial T, D, dan G. Satpam T diduga sebagai otak pencurian, sementara D dan G berperan sebagai eksekutor dan penampung barang curian. Adapun peristiwa pencurian terjadi di Jalan RE Marta Dinata Ciputat menjelang operasional dapur. Pemilik SPPG Wiman dalam keterangannya pada Rabu 29 Juli mengatakan aksi pencurian baru diketahui saat petugas melakukan pengecekan. Mereka mendapati ompreng, genset, printer, kompor, blender hingga rekorder CCTV sudah raib. Meskipun mengalami kerugian besar, Wiman menegaskan fokus utama saat ini adalah mempersiapkan dapur agar tetap bisa beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman Polda Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Nah, dari dilakukan cek urin dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin, kami bisa masuk dari situ. Dari berbekal dari keterangan para saksi dan dari informasi dari warga dan Polda Kamtibmas, kami melakukan upaya-upaya melakukan penangkapan. Ya. Total pelaku yang diamankan itu berapa, Pak? Dan perannya apa di sini? Total ada tiga tersangka dengan inisial T, inisial D, dan inisial G. Ya kan? Mereka punya peran masing-masing. Security T ini punya peran sangat dominan. Dia sebagai kreator yang membuat skenario bagaimana pencurian pemberatan ini berlangsung sampai dia memerintahkan orang untuk melakukan aksi tersebut. Dua peran yang lain ini ada yang sebagai penerima hasil pencurian dan pemberatan, dan ada juga yang melakukan aksi. Karena tidak mungkin sebanyak 1.700 tray stainless atau ompreng tersebut bisa diambil dalam waktu singkat. Dan juga ada genset, ada blender, ada printer. Itu kan tidak mungkin sendirian. Pasti dilakukan oleh bersama-sama. Dalam melakukan aksinya ya, ini mereka tuh sekali beraksi mengingat barang curian diambil lumayan banyak ya? Atau bertahap? Bertahap. Dia dilakukan secara bertahap, ya kan? Mengingat dapur ini belum operasional, jadi akan dilakukan operasional, tapi mengingat ada sebuah musibah, ada peristiwa ini, artinya dihol dulu,
kan, karena peralatan hilang. Kepala SPPG itu sudah turun dari BGN, kemudian kita ingin rapat lah sama kepala SPPG. Ketika ingin rapat, kita lihat untuk melakukan pengecekan. Semuanya kok ternyata ompreng kita, kemudian genset, segala macam semua kok tidak ada. Nah itulah akhirnya kita jadi bertanya-tanya. Seperti itu. CCTV, ternyata CCTV juga recordernya sudah tidak ada. CCTV sudah mati. Seperti itu, Pak. Kalau yang hilang itu memang ada terkait dengan ompreng 1700, kemudian juga genset, kemudian juga printer, kemudian juga kompor, blender, serta recorder CCTV. Kalau untuk perkiraan biayanya memang kami sudah serahkan ke penyidik ya, untuk bisa diproses lebih lanjut gitu, Pak. Oh, kalau diestimasikan itu bisa puluhan juta ya, sampai ratusan juta, karena untuk omprengnya aja kan bisa kita hitung sendiri, Pak, dengan 1700 ompreng. Laporan tersebut melalui 110, dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi. Ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi, dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman Polda Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik, kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Kasus pencurian besar-besaran di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 07 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten terus bergulir. Polisi menduga seorang satpam inisial T menjadi aktor penting di balik hilangnya 1.700 ompreng serta sejumlah perlengkapan operasional dapur. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik dalam keterangannya pada Selasa 28 Juli menjelaskan hasil penyidikan sementara menunjukkan satpam T memiliki peran dominan dalam merancang skenario pencurian.
Polisi memeriksa 5 saksi termasuk korban serta menggali informasi dari masyarakat melalui jaringan Pokdar Kamtibmas dan grup komunikasi RT RW. Dari informasi warga, Satpam T disebut memiliki tabiat kurang baik sehingga menjadi fokus penyelidikan. Hasil pemeriksaan urin terhadap Satpam T menunjukkan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Dalam perkara, polisi telah menetapkan 3 tersangka berinisial T, D, dan G. Satpam T diduga sebagai otak pencurian, sementara D dan G berperan sebagai eksekutor dan penampung barang curian. Adapun peristiwa pencurian terjadi di Jalan RE Marta Dinata Ciputat menjelang operasional dapur. Pemilik SPPG Wiman dalam keterangannya pada Rabu 29 Juli mengatakan aksi pencurian baru diketahui saat petugas melakukan pengecekan. Mereka mendapati ompreng, genset, printer, kompor, blender hingga rekorder CCTV sudah raib. Meskipun mengalami kerugian besar, Wiman menegaskan fokus utama saat ini adalah mempersiapkan dapur agar tetap bisa beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Nah, dari dilakukan cek urin dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin, kami bisa masuk dari situ. Dari berbekal dari keterangan para saksi dan dari informasi dari warga dan dari Kamtibmas, kami melakukan upaya-upaya melakukan penangkapan. Ya. Total pelaku yang diamankan itu berapa Pak? Dan perannya apa di situ? Total ada tiga tersangka dengan inisial T, inisial D, dan inisial G. Ya kan? Mereka punya peran masing-masing. Security T ini punya peran sangat dominan. Dia sebagai kreator yang membuat skenario bagaimana pencurian pemberatan ini berlangsung sampai dia memerintahkan orang untuk melakukan aksi tersebut. Dua peran yang lain ini ada yang sebagai penerima hasil pencurian dan pemberatan, dan ada juga yang melakukan aksi. Karena tidak mungkin sebanyak 1.700 tray stainless atau ompreng tersebut bisa diambil dalam waktu singkat. Dan juga ada genset, ada blender, ada printer. Itu kan tidak mungkin sendirian. Pasti dilakukan oleh bersama-sama. Dalam melakukan aksinya ya, ini mereka tuh sekali beraksi mengingat barang curian diambil itu lumayan banyak ya? Atau bertahap? Bertahap. Dia dilakukan secara bertahap. Ya kan? Mengingat dapur ini belum operasional, jadi akan dilakukan operasional, tapi mengingat ada sebuah musibah, ada peristiwa ini, artinya di-hold dulu. Ya kan? Karena peralatan hilang. Kepala SPPG itu sudah turun dari BGN, kemudian kita ingin rapat lah sama Kepala SPPG. Ketika ingin rapat, kita lihat untuk melakukan pengecekan. Semuanya kok ternyata ompreng kita, kemudian genset, segala macam semua tidak ada. Nah itulah akhirnya kita jadi bertanya-tanya. Seperti itu. CCTV. Ternyata CCTV juga recordernya sudah tidak ada. CCTV sudah mati. Seperti itu Pak. Kalau yang hilang itu memang ada terkait dengan ompreng 1.700, kemudian juga genset, kemudian juga printer, kemudian juga kompor, blender, serta recorder CCTV. Kalau untuk perkiraan biayanya memang kami sudah serahkan ke penyidik ya, untuk bisa diproses lebih lanjut gitu Pak. Oh kalau diestimasikan itu bisa puluhan juta ya, sampai ratusan juta, karena untuk omprengnya aja kan bisa kita hitung sendiri Pak, dengan 1.700 ompreng.
Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi. Ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Kasus pencurian besar-besaran di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 07 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten terus bergulir. Polisi menduga seorang satpam inisial T menjadi aktor penting di balik hilangnya 1.700 ompreng serta sejumlah perlengkapan operasional dapur. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik dalam keterangannya pada Selasa 28 Juli menjelaskan hasil penyidikan sementara menunjukkan satpam T memiliki peran dominan dalam merancang skenario pencurian. Polisi memeriksa 5 saksi termasuk korban serta menggali informasi dari masyarakat melalui jaringan Pokdar Kamtibmas dan grup komunikasi RT RW. Dari informasi warga, Satpam T disebut memiliki tabiat kurang baik sehingga menjadi fokus penyelidikan. Hasil pemeriksaan urin terhadap Satpam T menunjukkan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Dalam perkara, polisi telah menetapkan 3 tersangka berinisial T, D, dan G. Satpam T diduga sebagai otak pencurian, sementara D dan G berperan sebagai eksekutor dan penampung barang curian. Adapun peristiwa pencurian terjadi di Jalan RE Marta Dinata Ciputat menjelang operasional dapur. Pemilik SPPG Wiman dalam keterangannya pada Rabu 29 Juli mengatakan aksi pencurian baru diketahui saat petugas melakukan pengecekan. Mereka mendapati ompreng, genset, printer, kompor, blender, hingga rekorder CCTV sudah raib. Meskipun mengalami kerugian besar, Wiman menegaskan fokus utama saat ini adalah mempersiapkan dapur agar tetap bisa beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi. Ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik
kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Nah, dari lakukan cek urin dengan hasil positif amfetamin dan metafetamin, kami bisa masuk dari situ. Dari berbekal dari keterangan para saksi dan dari informasi dari warga dan dari Kamtipmas, kami melakukan upaya-upaya melakukan penangkapan. Ya. Pak, total pelaku yang diamankan itu berapa Pak? Dan perannya apa di sini? Total ada tiga tersangka dengan inisial T, inisial D, dan inisial G. Ya kan? Mereka punya peran masing-masing. Security T ini punya peran sangat dominan. Dia sebagai kreator yang membuat skenario bagaimana pencurian pemberatan ini berlangsung sampai dia memerintahkan orang untuk melakukan aksi tersebut. Dua peran yang lain ini ada yang sebagai penerima hasil pencurian dan pemberatan, dan ada juga yang melakukan aksi. Karena tidak mungkin sebanyak 1.700 tray stainless atau ompreng tersebut bisa diambil dalam waktu singkat. Dan juga ada genset, ada blender, ada printer. Itu kan tidak mungkin sendirian. Pasti dilakukan oleh bersama-sama. Dalam melakukan aksinya ya, ini mereka tuh sekali beraksi mengingat barang curian diambil itu lumayan banyak ya? Atau bertahap? Bertahap. Dia dilakukan secara bertahap. Ya kan? Mengingat dapur ini belum operasional. Jadi akan dilakukan operasional. Tapi mengingat ada sebuah musibah, ada peristiwa ini, artinya hold dulu. Ya kan? Karena peralatan hilang. Kepala SPPG itu sudah turun dari BGN, kemudian kita ingin rapat lah sama Kepala SPPG. Ketika ingin rapat, kita lihat untuk melakukan pengecekan. Semuanya kok ternyata ompreng kita, kemudian genset, segala macam semua tidak ada. Nah itulah akhirnya kita jadi bertanya-tanya. Seperti itu. CCTV, ternyata CCTV juga recordernya sudah tidak ada. CCTV sudah mati. Seperti itu Pak. Kalau yang hilang itu memang ada terkait dengan ompreng 1.700, kemudian juga genset, kemudian juga printer, kemudian juga kompor, blender, serta recorder CCTV. Kalau untuk perkiraan biayanya memang kami sudah serahkan ke penyidik ya, untuk bisa diproses lebih lanjut gitu Pak. Oh kalau diestimasikan itu bisa puluhan juta ya, sampai ratusan juta, karena untuk omprengnya aja kan bisa kita hitung sendiri Pak, dengan 1.700 ompreng.
laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi. Ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Kasus pencurian besar-besaran di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 07 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten terus bergulir. Polisi menduga seorang satpam inisial T menjadi aktor penting di balik hilangnya 1.700 ompreng serta sejumlah perlengkapan operasional dapur. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik dalam keterangannya pada Selasa 28 Juli menjelaskan hasil penyidikan sementara menunjukkan Satpam T memiliki peran dominan dalam merancang skenario pencurian. Polisi memeriksa 5 saksi termasuk korban serta menggali informasi dari masyarakat melalui jaringan Pokdar Kamtibmas dan grup komunikasi RT/RW. Dari informasi warga, Satpam T disebut memiliki tabiat kurang baik sehingga menjadi fokus penyelidikan. Hasil pemeriksaan urin terhadap Satpam T menunjukkan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Dalam perkara, polisi telah menetapkan 3 tersangka berinisial T, D, dan G. Satpam T diduga sebagai otak pencurian, sementara D dan G berperan sebagai eksekutor dan penampung barang curian. Adapun peristiwa pencurian terjadi di Jalan RE Marta Dinata Ciputat menjelang operasional dapur. Pemilik SPPG Wiman dalam keterangannya pada Rabu 29 Juli mengatakan aksi pencurian baru diketahui saat petugas melakukan pengecekan. Mereka mendapati ompreng, genset, printer, kompor, blender, hingga rekorder CCTV sudah raib. Meskipun mengalami kerugian besar, Wiman menegaskan fokus utama saat ini adalah mempersiapkan dapur agar tetap bisa beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi. Ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Nah, dari dilakukan cek urin dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin, kami bisa masuk dari situ. Dari berbekal dari keterangan para saksi dan dari informasi dari warga dan dari Kamtibmas, kami melakukan upaya-upaya melakukan penangkapan. Ya. Total pelaku yang diamankan itu berapa Pak? Dan perannya apa di sini? Total ada tiga tersangka dengan inisial T, inisial D, dan inisial G. Ya kan? Mereka punya peran masing-masing. Security T ini punya peran sangat dominan. Dia sebagai kreator yang membuat skenario bagaimana pencurian pemberatan ini berlangsung sampai dia memerintahkan orang untuk melakukan aksi tersebut. Dua peran yang lain ini ada yang sebagai penerima hasil pencurian dan pemberatan dan ada juga yang melakukan aksi. Karena tidak mungkin sebanyak 1.700 tray stainless atau ompreng tersebut bisa diambil dalam waktu singkat. Dan juga ada genset, ada blender, ada printer. Itu kan tidak mungkin sendirian. Pasti dilakukan oleh bersama-sama. Dalam melakukan aksinya ya, ini mereka tuh sekali beraksi mengingat barang curian diambil itu lumayan banyak ya? Atau bertahap? Bertahap. Dia dilakukan secara bertahap. Ya kan? Mengingat dapur ini belum operasional, jadi akan dilakukan operasional, tapi mengingat ada sebuah musibah, ada peristiwa ini, artinya dulu.
kan, karena peralatan hilang. Kepala SPPG itu sudah turun dari BGN, kemudian kita ingin rapat lah sama Kepala SPPG. Ketika ingin rapat, kita lihat untuk melakukan pengecekan. Semuanya kok ternyata ompreng kita, kemudian genset, segala macam semua tidak ada. Nah itulah akhirnya kita jadi bertanya-tanya. Seperti itu. CCTV, ternyata CCTV juga recordernya sudah tidak ada. CCTV sudah mati. Seperti itu Pak. Kalau yang hilang itu memang ada terkait dengan ompreng 1700, kemudian juga genset, kemudian juga printer, kemudian juga kompor, blender, serta recorder CCTV. Kalau untuk perkiraan biayanya memang kami sudah serahkan ke penyidik ya, untuk bisa diproses lebih lanjut gitu Pak. Oh kalau diestimasikan itu bisa puluhan juta ya, sampai ratusan juta, karena untuk omprengnya aja kan bisa kita hitung sendiri Pak, dengan 1700 ompreng. Laporan tersebut melalui 110, dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi. Ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi, dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Kasus pencurian besar-besaran di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 07 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten terus bergulir. Polisi menduga seorang satpam inisial T menjadi aktor penting di balik hilangnya 1.700 ompreng serta sejumlah perlengkapan operasional dapur. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik dalam keterangannya pada Selasa 28 Juli menjelaskan hasil penyidikan sementara menunjukkan satpam T memiliki peran dominan dalam merancang skenario pencurian.
Polisi memeriksa 5 saksi termasuk korban serta menggali informasi dari masyarakat melalui jaringan Pokdar Kamtibmas dan grup komunikasi RT RW. Dari informasi warga, Satpam T disebut memiliki tabiat kurang baik sehingga menjadi fokus penyelidikan. Hasil pemeriksaan urin terhadap Satpam T menunjukkan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Dalam perkara, polisi telah menetapkan 3 tersangka berinisial T, D, dan G. Satpam T diduga sebagai otak pencurian, sementara D dan G berperan sebagai eksekutor dan penampung barang curian. Adapun peristiwa pencurian terjadi di Jalan RE Marta Dinata Ciputat menjelang operasional dapur. Pemilik SPPG Wiman dalam keterangannya pada Rabu 29 Juli mengatakan aksi pencurian baru diketahui saat petugas melakukan pengecekan. Mereka mendapati ompreng, genset, printer, kompor, blender, hingga rekorder CCTV sudah raib. Meskipun mengalami kerugian besar, Wiman menegaskan fokus utama saat ini adalah mempersiapkan dapur agar tetap bisa beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman Pok dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Nah, dari lakukan cek urin dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin, kami bisa masuk dari situ. Dari berbekal dari keterangan para saksi dan dari informasi dari warga dan Pok dari Kamtibmas, kami melakukan upaya-upaya melakukan penangkapan. Ya. Total pelaku yang diamankan itu berapa, Pak? Dan perannya apa di sini? Total ada tiga tersangka dengan inisial T, inisial D, dan inisial G. Ya kan? Mereka punya peran masing-masing. Security T ini punya peran sangat dominan. Dia sebagai kreator yang membuat skenario bagaimana pencurian pemberatan ini berlangsung sampai dia memerintahkan orang untuk melakukan aksi tersebut. Dua peran yang lain ini ada yang sebagai penerima hasil pencurian dan pemberatan, dan ada juga yang melakukan aksi. Karena tidak mungkin sebanyak 1.700 tray stainless atau ompreng tersebut bisa diambil dalam waktu singkat. Dan juga ada genset, ada blender, ada printer. Itu kan tidak mungkin sendirian. Pasti dilakukan oleh bersama-sama. Dalam melakukan aksinya ya, ini mereka tuh sekali beraksi mengingat barang curian diambil itu lumayan banyak ya? Atau bertahap? Bertahap. Dia dilakukan secara bertahap, ya kan? Mengingat dapur ini belum operasional, jadi akan dilakukan operasional, tapi mengingat ada sebuah musibah, ada peristiwa ini, artinya hold dulu, ya kan? Karena peralatan hilang. Kepala SPPG itu sudah turun dari BGN, kemudian kita ingin rapat lah sama Kepala SPPG. Ketika ingin rapat, kita lihat untuk melakukan pengecekan. Semuanya kok ternyata ompreng kita, kemudian genset, segala macam semua kok tidak ada. Nah itulah akhirnya kita jadi bertanya-tanya. Seperti itu. CCTV, ternyata CCTV juga recordernya sudah tidak ada. CCTV sudah mati. Seperti itu, Pak. Kalau yang hilang itu memang ada terkait dengan ompreng 1.700, kemudian juga genset, kemudian juga printer, kemudian juga kompor, blender, serta recorder CCTV. Kalau untuk perkiraan biayanya memang kami sudah serahkan ke penyidik ya, untuk bisa diproses lebih lanjut gitu, Pak. Oh, kalau diestimasikan itu bisa puluhan juta ya, sampai ratusan juta, karena untuk omprengnya aja kan bisa kita hitung sendiri, Pak, dengan 1.700 ompreng.
Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi. Ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik, kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Kasus pencurian besar-besaran di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 07 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten terus bergulir. Polisi menduga seorang satpam inisial T menjadi aktor penting di balik hilangnya 1.700 ompreng serta sejumlah perlengkapan operasional dapur. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik dalam keterangannya pada Selasa 28 Juli menjelaskan hasil penyidikan sementara menunjukkan satpam T memiliki peran dominan dalam merancang skenario pencurian. Polisi memeriksa 5 saksi termasuk korban serta menggali informasi dari masyarakat melalui jaringan Pokdar Kamtibmas dan grup komunikasi RT/RW. Dari informasi warga, Satpam T disebut memiliki tabiat kurang baik sehingga menjadi fokus penyelidikan. Hasil pemeriksaan urin terhadap Satpam T menunjukkan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Dalam perkara, polisi telah menetapkan 3 tersangka berinisial T, D, dan G. Satpam T diduga sebagai otak pencurian, sementara D dan G berperan sebagai eksekutor dan penampung barang curian. Adapun peristiwa pencurian terjadi di Jalan RE Marta Dinata Ciputat menjelang operasional dapur. Pemilik SPPG Wiman dalam keterangannya pada Rabu 29 Juli mengatakan aksi pencurian baru diketahui saat petugas melakukan pengecekan. Mereka mendapati ompreng, genset, printer, kompor, blender, hingga rekorder CCTV sudah raib. Meskipun mengalami kerugian besar, Wiman menegaskan fokus utama saat ini adalah mempersiapkan dapur agar tetap bisa beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi. Ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Nah, dari dilakukan cek urin dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin, kami bisa masuk dari situ. Dari berbekal dari keterangan para saksi dan dari informasi dari warga dan dari Kamtibmas, kami melakukan upaya-upaya melakukan penangkapan. Ya. Total pelaku yang diamankan itu berapa Pak? Dan perannya apa di situ? Total ada tiga tersangka dengan inisial T, inisial D, dan inisial G. Ya kan? Mereka punya peran masing-masing. Security T ini punya peran sangat dominan. Dia sebagai kreator yang membuat skenario bagaimana pencurian pemberatan ini berlangsung sampai dia memerintahkan orang untuk melakukan aksi tersebut. Dua peran yang lain ini ada yang sebagai penerima hasil pencurian dan pemberatan dan ada juga yang melakukan aksi. Karena tidak mungkin sebanyak 1.700 tray stainless atau ompreng tersebut
bisa diambil dalam waktu singkat. Dan juga ada genset, ada blender, ada printer. Itu kan tidak mungkin sendirian. Pasti dilakukan oleh bersama-sama. Dalam melakukan aksinya ya, ini mereka tuh sekali beraksi mengingat barang curian diambil itu lumayan banyak ya? Atau bertahap? Bertahap. Dia dilakukan secara bertahap. Ya kan? Mengingat dapur ini belum operasional. Jadi akan dilakukan operasional. Tapi mengingat ada sebuah musibah, ada peristiwa ini, artinya hold dulu. Ya kan? Karena peralatan hilang. Kepala SPPG itu sudah turun dari BGN, kemudian kita ingin rapat lah sama Kepala SPPG. Ketika ingin rapat, kita lihat untuk melakukan pengecekan. Semuanya kok ternyata ompreng kita, kemudian genset, segala macam semua kok tidak ada. Nah itulah akhirnya kita jadi bertanya-tanya. Seperti itu. CCTV, ternyata CCTV juga recordernya sudah tidak ada. CCTV sudah mati. Seperti itu Pak. Kalau yang hilang itu memang ada terkait dengan ompreng 1700, kemudian juga genset, kemudian juga printer, kemudian juga kompor, blender, serta recorder CCTV. Kalau untuk perkiraan biayanya memang kami sudah serahkan ke penyidik ya, untuk bisa diproses lebih lanjut gitu Pak. Oh kalau diestimasikan itu bisa puluhan juta ya, sampai ratusan juta, karena untuk omprengnya aja kan bisa kita hitung sendiri Pak, dengan 1700 ompreng. Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Kasus pencurian besar-besaran di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
atau SPPG 07 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten terus bergulir. Polisi menduga seorang satpam inisial T menjadi aktor penting di balik hilangnya 1.700 ompreng serta sejumlah perlengkapan operasional dapur. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik dalam keterangannya pada Selasa 28 Juli menjelaskan hasil penyidikan sementara menunjukkan satpam T memiliki peran dominan dalam merancang skenario pencurian. Polisi memeriksa 5 saksi termasuk korban serta menggali informasi dari masyarakat melalui jaringan Pokdar Kamtipmas dan grup komunikasi RT RW. Dari informasi warga, Satpam T disebut memiliki tabiat kurang baik sehingga menjadi fokus penyelidikan. Hasil pemeriksaan urin terhadap Satpam T menunjukkan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Dalam perkara, polisi telah menetapkan 3 tersangka berinisial T, D, dan G. Satpam T diduga sebagai otak pencurian, sementara D dan G berperan sebagai eksekutor dan penampung barang curian. Adapun peristiwa pencurian terjadi di Jalan RE Marta Dinata Ciputat menjelang operasional dapur. Pemilik SPPG Wiman dalam keterangannya pada Rabu 29 Juli mengatakan aksi pencurian baru diketahui saat petugas melakukan pengecekan. Mereka mendapati ompreng, genset, printer, kompor, blender, hingga rekorder CCTV sudah raib. Meskipun mengalami kerugian besar, Wiman menegaskan fokus utama saat ini adalah mempersiapkan dapur agar tetap bisa beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtipmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Nah, dari lakukan cek urin dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin, kami bisa masuk dari situ. Dari berbekal dari keterangan para saksi dan dari informasi dari warga dan dari Kamtipmas, kami melakukan upaya-upaya melakukan penangkapan. Ya. Total pelaku yang diamankan itu berapa, Pak? Dan perannya apa di sini? Total ada tiga tersangka dengan inisial T, inisial D, dan inisial G. Ya kan? Mereka punya peran masing-masing. Security T ini punya peran sangat dominan. Dia sebagai kreator yang membuat skenario bagaimana pencurian pemberatan ini berlangsung sampai dia memerintahkan orang untuk melakukan aksi tersebut. Dua peran yang lain ini ada yang sebagai penerima hasil pencurian dan pemberatan, dan ada juga yang melakukan aksi. Karena tidak mungkin sebanyak 1.700 tray stainless atau ompreng tersebut bisa diambil dalam waktu singkat. Dan juga ada genset, ada blender, ada printer. Itu kan tidak mungkin sendirian. Pasti dilakukan oleh bersama-sama. Dalam melakukan aksinya ya, ini mereka tuh sekali beraksi mengingat barang curian diambil itu lumayan banyak ya? Atau bertahap? Bertahap. Dia dilakukan secara bertahap, ya kan? Mengingat dapur ini belum operasional, jadi akan dilakukan operasional, tapi mengingat ada sebuah musibah, ada peristiwa ini, artinya hold dulu, ya kan? Karena peralatan hilang. Kepala SPPG itu sudah turun dari BGN, kemudian kita ingin rapat lah sama Kepala SPPG. Ketika ingin rapat, kita lihat untuk melakukan pengecekan. Semuanya kok ternyata ompreng kita, kemudian genset, segala macam semua tidak ada. Nah itulah akhirnya kita jadi bertanya-tanya. Seperti itu. CCTV. Ternyata CCTV juga recordernya sudah tidak ada. CCTV sudah mati. Seperti itu, Pak. Kalau yang hilang itu memang ada terkait dengan ompreng 1.700, kemudian juga genset, kemudian juga printer, kemudian juga kompor, blender, serta recorder CCTV. Kalau untuk perkiraan biayanya memang kami sudah serahkan ke penyidik ya
untuk bisa diproses lebih lanjut gitu, Pak. Oh, kalau diestimasikan itu bisa puluhan juta ya, sampai ratusan juta, karena untuk komprengnya aja kan bisa kita hitung sendiri, Pak, dengan 1.700 ompreng. Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi. Ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Kasus pencurian besar-besaran di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 07 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten terus bergulir. Polisi menduga seorang satpam inisial T menjadi aktor penting di balik hilangnya 1.700 ompreng serta sejumlah perlengkapan operasional dapur. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik dalam keterangannya pada Selasa 28 Juli menjelaskan hasil penyidikan sementara menunjukkan satpam T memiliki peran dominan dalam merancang skenario pencurian. Polisi memeriksa 5 saksi termasuk korban serta menggali informasi dari masyarakat melalui jaringan Pokdar Kamtibmas dan grup komunikasi RT RW. Dari informasi warga, satpam T disebut memiliki tabiat kurang baik sehingga menjadi fokus penyelidikan. Hasil pemeriksaan urin terhadap satpam T menunjukkan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Dalam perkara, polisi telah menetapkan 3 tersangka berinisial T, D, dan G. Satpam T diduga sebagai otak pencurian, sementara D dan G berperan sebagai eksekutor dan penampung barang curian.
Adapun peristiwa pencurian terjadi di Jalan RE Marta Dinata Ciputat menjelang operasional dapur. Pemilik SPPG Wiman dalam keterangannya pada Rabu 29 Juli mengatakan aksi pencurian baru diketahui saat petugas melakukan pengecekan. Mereka mendapati ompreng, genset, printer, kompor, blender hingga rekorder CCTV sudah raib. Meskipun mengalami kerugian besar, Wiman menegaskan fokus utama saat ini adalah mempersiapkan dapur agar tetap bisa beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Nah, dari lakukan cek urin dengan hasil positif amfetamin dan metafetamin, kami bisa masuk dari situ. Dari berbekal dari keterangan para saksi dan dari informasi dari warga dan dari Kamtibmas, kami melakukan upaya-upaya melakukan penangkapan. Ya. Total pelaku yang diamankan itu berapa Pak? Dan perannya apa di sini? Total ada tiga tersangka dengan inisial T, inisial D, dan inisial G. Ya kan? Mereka punya peran masing-masing. Security T ini punya peran sangat dominan. Dia sebagai kreator yang membuat skenario bagaimana pencurian pemberatan ini berlangsung sampai dia memerintahkan orang untuk melakukan aksi tersebut. Dua peran yang lain ini ada yang sebagai penerima hasil pencurian dan pemberatan, dan ada juga yang melakukan aksi. Karena tidak mungkin sebanyak 1.700 tray stainless atau ompreng tersebut bisa diambil dalam waktu singkat. Dan juga ada genset, ada blender, ada printer. Itu kan tidak mungkin sendirian. Pasti dilakukan oleh bersama-sama. Dalam melakukan aksinya ya, ini mereka tuh sekali beraksi mengingat barang curian diambil itu lumayan banyak ya? Atau bertahap? Bertahap. Dia dilakukan secara bertahap. Ya kan? Mengingat dapur ini belum operasional, jadi akan dilakukan operasional, tapi mengingat ada sebuah musibah, ada peristiwa ini, artinya hold dulu. Ya kan? Karena peralatan hilang. Kepala SPPG itu sudah turun dari BGN, kemudian kita ingin rapat lah sama Kepala SPPG. Ketika ingin rapat, kita lihat untuk melakukan pengecekan. Semuanya kok ternyata ompreng kita, kemudian genset, segala macam semua tidak ada. Nah itulah akhirnya kita jadi bertanya-tanya. Seperti itu. CCTV, ternyata CCTV juga recordernya sudah tidak ada. CCTV sudah mati. Seperti itu Pak. Kalau yang hilang itu memang ada terkait dengan ompreng 1.700, kemudian juga genset, kemudian juga printer, kemudian juga kompor, blender, serta recorder CCTV. Kalau untuk perkiraan biayanya memang kami sudah serahkan ke penyidik ya, untuk bisa diproses lebih lanjut gitu Pak. Oh kalau diestimasikan itu bisa puluhan juta ya, sampai ratusan juta, karena untuk omprengnya aja kan bisa kita hitung sendiri Pak, dengan 1.700 ompreng.
Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik, kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Kasus pencurian besar-besaran di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 07 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten terus bergulir. Polisi menduga seorang satpam inisial T menjadi aktor penting di balik hilangnya 1.700 ompreng serta sejumlah perlengkapan operasional dapur. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik dalam keterangannya pada Selasa 28 Juli menjelaskan hasil penyidikan sementara menunjukkan satpam T memiliki peran dominan dalam merancang skenario pencurian. Polisi memeriksa 5 saksi termasuk korban serta menggali informasi dari masyarakat melalui jaringan Pokdar Kamtibmas dan grup komunikasi RT RW. Dari informasi warga, Satpam T disebut memiliki tabiat kurang baik sehingga menjadi fokus penyelidikan. Hasil pemeriksaan urin terhadap Satpam T menunjukkan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Dalam perkara, polisi telah menetapkan 3 tersangka berinisial T, D, dan G. Satpam T diduga sebagai otak pencurian, sementara D dan G berperan sebagai eksekutor dan penampung barang curian. Adapun peristiwa pencurian terjadi di Jalan RE Marta Dinata Ciputat menjelang operasional dapur. Pemilik SPPG Wiman dalam keterangannya pada Rabu 29 Juli mengatakan aksi pencurian baru diketahui saat petugas melakukan pengecekan. Mereka mendapati ompreng, genset, printer, kompor, blender, hingga rekorder CCTV sudah raib. Meskipun mengalami kerugian besar, Wiman menegaskan fokus utama saat ini adalah mempersiapkan dapur agar tetap bisa beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtibmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Nah, dari lakukan cek urin dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin, kami bisa masuk dari situ. Dari berbekal dari keterangan para saksi dan
dari informasi dari warga dan Polda Kamtibmas, kami melakukan upaya-upaya melakukan penangkapan. Ya. Pak, total pelaku yang diamankan itu berapa Pak? Dan perannya apa di sini? Total ada tiga tersangka dengan inisial T, inisial D, dan inisial G. Ya kan? Mereka punya peran masing-masing. Security T ini punya peran sangat dominan. Dia sebagai kreator yang membuat skenario bagaimana pencurian pemberatan ini berlangsung sampai dia memerintahkan orang untuk melakukan aksi tersebut. Dua peran yang lain ini ada yang sebagai penerima hasil pencurian dan pemberatan, dan ada juga yang melakukan aksi. Karena tidak mungkin sebanyak 1.700 tray stainless atau ompreng tersebut bisa diambil dalam waktu singkat. Dan juga ada genset, ada blender, ada printer. Itu kan tidak mungkin sendirian. Pasti dilakukan oleh bersama-sama. Dalam melakukan aksinya ya, ini mereka tuh sekali beraksi mengingat barang curian diambil itu lumayan banyak ya? Atau bertahap? Bertahap. Dia dilakukan secara bertahap. Ya kan? Mengingat dapur ini belum operasional. Jadi akan dilakukan operasional. Tapi mengingat ada sebuah musibah, ada peristiwa ini, artinya hold dulu. Ya kan? Karena peralatan hilang. Kepala SPPG itu sudah turun dari BGN, kemudian kita ingin rapat lah sama Kepala SPPG. Ketika ingin rapat, kita lihat untuk melakukan pengecekan semuanya kok ternyata ompreng kita, kemudian genset, segala macam semua kok tidak ada. Nah itulah akhirnya kita jadi bertanya-tanya, seperti itu. CCTV, ternyata CCTV juga recordernya sudah tidak ada, CCTV sudah mati, seperti itu Pak. Kalau yang hilang itu memang ada terkait dengan ompreng 1.700, kemudian juga genset, kemudian juga printer, kemudian juga kompor, blender, serta recorder CCTV. Kalau untuk perkiraan biayanya memang kami sudah serahkan ke penyidik ya, untuk bisa diproses lebih lanjut gitu Pak. Oh kalau diestimasikan itu bisa puluhan juta ya, sampai ratusan juta, karena untuk omprengnya aja kan bisa kita hitung sendiri Pak, dengan 1.700 ompreng.
laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtipmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Kasus pencurian besar-besaran di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 07 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten terus bergulir. Polisi menduga seorang satpam inisial T menjadi aktor penting di balik hilangnya 1.700 ompreng serta sejumlah perlengkapan operasional dapur. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik dalam keterangannya pada Selasa 28 Juli menjelaskan hasil penyidikan sementara menunjukkan Satpam T memiliki peran dominan dalam merancang skenario pencurian. Polisi memeriksa 5 saksi termasuk korban serta menggali informasi dari masyarakat melalui jaringan Pokdar Kamtipmas dan grup komunikasi RT RW. Dari informasi warga, Satpam T disebut memiliki tabiat kurang baik sehingga menjadi fokus penyelidikan. Hasil pemeriksaan urin terhadap Satpam T menunjukkan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Temuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Dalam perkara, polisi telah menetapkan 3 tersangka berinisial T, D, dan G. Satpam T diduga sebagai otak pencurian, sementara D dan G berperan sebagai eksekutor dan penampung barang curian. Adapun peristiwa pencurian terjadi di Jalan RE Marta Dinata Ciputat menjelang operasional dapur. Pemilik SPPG Wiman dalam keterangannya pada Rabu 29 Juli mengatakan aksi pencurian baru diketahui saat petugas melakukan pengecekan. Mereka mendapati ompreng, genset, printer, kompor, blender, hingga rekorder CCTV sudah raib. Meskipun mengalami kerugian besar, Wiman menegaskan fokus utama saat ini adalah mempersiapkan dapur agar tetap bisa beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan tersebut melalui 110 dan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ada 5 saksi termasuk korban sendiri. Kami sudah meminta klarifikasi dan kami fokus melakukan upaya penyelidikan secara mendalam sampai akhirnya kami mendapatkan clue bahwa salah satu security atau satuan pengaman yang dipekerjakan di dapur SPPG ini memang diinformasikan oleh teman-teman dari Kamtipmas ada tabiat yang kurang baik. Ini yang kami gali. Tabiat yang kurang baik kami gali sampai akhirnya kami panggil ke kantor dan kami lakukan cek urin. Nah, dari dilakukan cek urin dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin, kami bisa masuk dari situ. Dari berbekal dari keterangan para saksi dan dari informasi dari warga dan dari Kamtipmas, kami melakukan upaya-upaya melakukan penangkapan. Ya. Total pelaku yang diamankan itu berapa Pak? Dan perannya apa di sini? Total ada tiga tersangka dengan inisial T, inisial D, dan inisial G. Ya kan? Mereka punya peran masing-masing. Security T ini punya peran sangat dominan. Dia sebagai kreator yang membuat skenario bagaimana pencurian pemberatan ini berlangsung sampai dia memerintahkan orang untuk melakukan aksi tersebut. Dua peran yang lain ini ada yang sebagai penerima hasil pencurian dan pemberatan, dan ada juga yang melakukan aksi. Karena tidak mungkin sebanyak 1.700 tray stainless atau ompreng tersebut bisa diambil dalam waktu singkat. Dan juga ada genset, ada blender, ada printer. Itu kan tidak mungkin sendirian. Pasti dilakukan oleh bersama-sama. Dalam melakukan aksinya ya, ini mereka tuh sekali beraksi mengingat barang curian diambil itu lumayan banyak ya? Atau bertahap? Bertahap. Dia dilakukan secara bertahap, ya kan? Mengingat dapur ini belum operasional, jadi akan dilakukan operasional, tapi mengingat ada sebuah musibah, ada peristiwa ini, artinya dulu
kan, karena peralatan hilang. Kepala SPPG itu sudah turun dari BGN, kemudian kita ingin rapat lah sama Kepala SPPG. Ketika ingin rapat, kita lihat untuk melakukan pengecekan. Semuanya kok ternyata ompreng kita, kemudian genset, segala macam semua tidak ada. Nah itulah akhirnya kita jadi bertanya-tanya. Seperti itu. CCTV, ternyata CCTV juga recordernya sudah tidak ada. CCTV sudah mati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.